agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan sukses selalu. Oke, jangan terlalu lama-lama, kita langsung saja dengarkan keseruan dari cerita ini. Pesugihan kera warung nasi uduk. Waktu itu saudara saya, sebut saja Mas Hasan, punya rumah di daerah Bogor. Tapi karena kerjanya di Jakarta, dia pulang ke rumahnya seminggu sekali. Sekedar mengetahui keadaan rumah dan sekalian bersih-bersih. Dan lagi anak istrinya tinggal di Jakarta, di rumah ibunya. Saya agak lupa tanggal berapa, yang pasti sekitar tahun lalu. Mas Hasan dan anaknya yang pertama, Andi, pulang ke rumahnya di Bogor. Dan pulangnya malam hari. Karena perutnya sudah keroncongan dan Andi juga sudah teriak lapar, maka mampirlah Mas Hasan di sebuah warung nasi uduk. Dengan kondisi yang sangat lapar, makanlah Mas Hasan dan Andi di warung itu. Tanpa terasa, Mas Hasan sudah menghabiskan 3 piring nasi uduk. Namun rasa ingin nambah masih saja ada. Sedangkan si Andi pun sama. Dia teriak minta nambah lagi sampai 5 piring. Menurut Mas Hasan sih warungnya itu biasa saja. Tidak begitu bagus, tetapi anehnya pembelinya banyak sekali. Sampai ngantri hingga ke jalan. Akhirnya Mas Hasan dan Andi pulang dengan perasaan masih lapar. Entah kenapa semenjak ke warung nasi uduk itu, si Andi selalu minta dibelikan nasi uduk dan tidak mau nasi uduk di tempat lain. Maunya di warung itu saja. Berminggu-minggu hingga berbulan-bulan tidak tahu apa enaknya. Tapi herannya ada saja yang beli. Dan selalu ramai pembeli. Dan anehnya lagi, kalau dimakan di rumah, dibawa pulang ataupun dibungkus, rasanya tidak enak. Hingga suatu ketika hal ini terdengar guru ngajinya Mas Hasan. Beberapa kali saya mau diajak oleh Mas Hasan ke warung itu. Tetapi entah kenapa saya selalu menolaknya. Mungkin karena saya sendiri kurang suka santan, Andi semakin berubah. Setiap makan di rumah, dia seperti orang rakus akan makanan. Sampai-sampai nasi 1 magic jar dilahapnya. Hingga suatu hari guru ngajinya menegur, "Apakah kamu pernah makan di sebuah rumah makan?" Mas Hasan hanya menjawab, "Tidak," sambil terus berpikir. Dia sendiri tidak menyadari kalau dia dan anaknya pernah makan nasi uduk di sebuah warung. Akhirnya pada suatu malam, saat Mas Hasan mengaji, sang guru yang merasakan keanehan pada perilaku makan Andi mencoba menerawang tanpa memberitahu Mas Hasan. Setelah selesai pengajian, barulah sang guru memberitahukan bahwa ada sesuatu yang tidak kasat mata yang selalu mengikuti Andi. Dan dari situlah diketahui bahwa warung nasi yang pernah didatangi Mas Hasan menggunakan makhluk gaib siluman monyet, di mana setiap orang yang berkunjung dan memakan nasi uduk di sana pasti lahap dan rakus hingga tidak merasa kenyang biarpun sudah makan 10 piring. Tetapi Mas Hasan masih tidak percaya. Akhirnya malam itu juga Mas Hasan dibuka mata batinnya oleh sang guru ngajinya dan diajak pergi ke warung tersebut. Sesampainya di sana, alangkahnya terkejutnya Mas Hasan. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri penampakan di dalam warung tersebut. Ada puluhan monyet dengan mata yang menyala merah dan taring yang meruncing, sedang bergelayutan di punggung setiap pembeli yang makan nasi. Dan nasi yang disajikan pun bukan nasi asli yang sebelumnya dia lihat, tapi nasi basi yang kering dan sudah berjamur, serta kutu-kutu kecil yang bertebaran. Sesampainya di rumah, si Andi diberi segelas air putih oleh guru ngajinya. Dan alhamdulillah makannya sudah kembali normal dan tidak rakus lagi. Sampai kisah ini ditulis, Mas Hasan jadi enggan makan nasi uduk.
Entah masih trauma atau memang karena merasa takut kalau mengalami hal kejadian yang sama. Semoga kisah ini dapat mengingatkan kita agar lebih berhati-hati saat makan di luar rumah. Itu dia sedikit kisah mistis yang dialami oleh Mas Hasan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah di cerita ini. Perbanyaklah berzikir, berdoa, dan memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa agar kita bisa selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika di antara kalian yang mempunyai kisah horor dan kisah mistis, coba tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mau mendengarkan cerita ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.